telah menyiapkan cikal bakal pemimpin dunia ini dengan melakukan proses yang disebut dengan at-tarbiyah, dididik. Jadi kan begini, kalau kita pengen jazakumullah ya mendapatkan ya, mewujudkan, menghadirkan pemimpin yang baik, itu startnya dari awal, dari kecil. Ya. Man syabba alaihi syabba, man syabba ala syai'in syabba alaihi. Siapa yang tumbuh dalam kondisi tertentu, maka dia akan menjadi kondisi demikian. Jadi kalau kita pengen pemimpin yang jujur, itu dari kecil kita sudah latih kejujurannya. Ya, jadi pemimpin itu dia enggak apa namanya, enggak instan. Jadi enggak dibuka kardus keluar gitu kan, enggak. Dia by proses. Nah, Allah Subhanahu wa taala menanamkan proses tarbiyah itu dalam diri anak Rasulullah SAW dari kecil. Nah, poin apa saja yang dilatih oleh Allah dalam diri anak ini, dalam diri Rasulullah SAW ini ya, dan ini saya kira menarik dan bisa menjadi inspirasi bagi kita juga jazakumullah ya. Materi, spirit gitu ya, apa saja yang mesti kita tanamkan ke anak-anak kita agar kelak mereka menjadi pemimpin. Pemimpin dalam arti luas ya, bukan ketika saya mengatakan pemimpin jangan bayangin presiden doang, bukan. Itu kecil. Gitu ya. Karena pada hakikatnya anak-anak kita nanti dan kita ya, itu akan menjadi pemimpin. Ya. Mungkin di antara anak kita akan ada yang jadi wali kota, nggak tahu tuh. Ya, 40 tahun kemudian mungkin anak-anak kita ada yang jadi apa? Gubernur, ya, lurah, RT, atau paling tidak dia akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Nah, karena itu skill, spirit, kemampuan dalam leadership ini harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Ini spirit pertama jemaah, materi pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad SAW pada usia balita, pada usia kecil, pada usia remaja ini. Dengan cara apa? Menggembalakan kambing. Nah, jadi masuk usia 8 tahun, ikut bersama dengan pamannya Abu Talib. Aktivitas Rasulullah yang pertama diantara adalah riayatul ghanam, menggembalakan ternak. Dr. Syafi Antonio, kita lanjutkan dikit ya, suruh dalam bukunya Muhammad Super Leader and Super Manager itu menganalisa dalam telaah beliau bahwa proses riayatul ghanam, menggembalakan kambing itu kata beliau punya beberapa hikmah ya. Di dalamnya ada proses tarbiyah, proses pendidikan. Beliau mengatakan paling tidak beberapa hal. Ketika seorang ya menggembalakan kambing, dan ini profesi para nabi ya. Para nabi itu sebagian besar adalah penggembala. Ya, kata Rasul dalam hadisnya, kuntu ya ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah tidaklah mengutus para nabi kecuali mereka pernah menggembalakan kambing, ya, menggembalakan ternak. Wa anta ya Rasulullah, kata para sahabat, engkau juga ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, saya juga. Kuntu ar'aha, ya, saya menggembalakan ternak ya, li ahli Makkah, untuk penduduk Makkah, ala qaraid, dan diupah. Jadi Nabi itu penggembala yang profesional, diupah. Nah, apa pelajaran apa yang kita dapat dari proses penggembalaan kambing ini? Kemudian kita hubungkan dengan konteks kekinian. Pertama, kata Dr. Syafi Antonio, proses menggembalakan kambing itu memberikan pelajaran kepada kita tentang kemampuan ya, mencari maisha, mencari apa maisha itu? Sumber pendapatan. Kita bayangin, bawa kambing ini. Yang pertama kali kita lakukan apa? Nyari tempat menggembalakan ternak. Itu kan makanan berarti. Nah, itulah tugas utama seorang pemimpin. Kita analogikan penggembala kambing dengan pemimpin. Dan dalam bahasa Arabnya sama. Penggembala kambing itu ra'in. Ya, yang dipimpin ra'iyah. Bahasa Indonesianya rakyat. Ya, jadi bahasa Arabnya ra'iyah, bahasa Indonesianya rakyat. Ya, kalau ra'iyah kan susah. Ya, ra'iyah Indonesia kan jadi bahasa Arab jadinya kan. Jadi rakyat Indonesia. Ya. Nah, pemimpin itu ra'in. Ya. Penggembala itu juga ra'in. Sama. Jadi di pemimpin dengan penggembala itu punya kemiripan. Nah, penggembala tadi disebutkan tugas pertama dan kewajiban pertamanya apa? Dia harus memastikan bahwa hewan gembalaannya ini dapat makan. Itu dulu tuh.
Pemimpin juga demikian. Tugas utama seorang pemimpin adalah memastikan bahwa orang-orang yang dipimpinnya bisa makan. Itu dulu tuh. Dalam level apapun. Ya. Anda sebagai kepala keluarga memastikan bahwa anggota keluarganya bisa makan. Tugas kita Pak sebagai orang tua, sebagai suami, tugas pertama kita pastiin tuh keluarga kita bisa makan. Ada teman saya Pak Warsito, Pak ini Ustaz Irfan juga kenal, Saiful Anwar di pojok sana, Pondok Aren. Ya, nggak tahu kalau sekarang mungkin beda ya. Kalau dulu waktu masih merintis sama-sama susah, ya, dia pertama kali yang lakukan setiap awal bulan apa? Membeli beras 1 atau 2 karung beras. Dia hitung sampai akhir bulan cukup. Yang penting makan dulu, lauk kita bisa cari. Yang penting bulan ini dari awal sampai akhir beras. Dia stok beras, yang penting bisa makan. Ya. Kalau saya kan bahkan sampai sekarang ya demennya beli eceran gitu ya, malah ya. Dia stok. Ya, pastikan ada beras. Nah, itu tugas pertama seorang pemimpin. Pastikan rakyatnya, pastikan yang dipimpinnya cukup makannya. Ya, sebagai kepala keluarga juga demikian. Sebagai RT, mana RT di sini? Cek Pak, perumahan-perumahan kita ya. Jangan sampai ada ya, anggota RT kita yang nggak ada sembako, ya, kita kirimin. Apalagi karena COVID, ya, pastikan dia bisa makan. Ya, ini yang pertama ya. Anda sebagai lurah misalnya, nggak ada lurah di sini, pastikan, ya. Pastikan. RW juga demikian. Pastikan rakyat Anda pimpin bisa makan. Itu dulu tuh. Pastikan dia bisa makan. Ini yang pertama. Nah yang kedua ya, sebagai penggembala kambing tadi itu belajar dari pengalaman baginda Rasul, mengatur. Tuh, hewan kan di bawah tuh. Ya. Kan mesti diatur tuh. Maka dalam bahasa Arab salah satu makna ya, kata dari tukang atur itu mudir. Mudir itu direktur, pemimpin. Dia ngatur. Dia ini ke sini, ini ke sini. Itu fungsinya. Ya. Dia harus mampu memberdayakan ya, orang-orang yang punya potensi satu saat, dan pada saat yang sama juga nakumullah, dia juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai bawa kambing 50 pulang tinggal 40, kan ini masalah. Makanya Umar bin Khattab itu dalam kalimatnya dia mengatakan luar biasa. Saya khawatir, kata beliau, ya, saya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada keledai. Keledai itu kan hewan paling rendah, Pak. Ya, paling bawah, paling murah itu keledai. Tukang angkut barang. Kalau di zaman Rasulullah, yang agak mewah kan kuda, ada unta. Nah, ini yang paling rendah itu keledai. Jadi kalau orang berangkat perang, itu kendaraannya keledai, itu strata ekonominya paling rendah tuh gitu ya. Nabi kan pakai unta gede, qaswa. Unta Nabi itu besar, tinggi, putih, namanya al-qaswa, besar. Jadi pemimpin tuh nggak masalah juga ya. Kendaraannya bagus gitu ya. Umar bin Khattab itu juga demikian ya. Nah, jadi keledai, saya khawatir, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nantinya, karena apa? Karena seekor keledai terpleset. Ya, di Irak tuh kan jauh kalau dibanding dengan Madinah. Di Irak sono ya, karena saya tidak menyiapkan jalannya. Nah, jadi Umar khawatir akan ditanya oleh Allah, jangan-jangan ya ada seekor keledai yang terpleset. Karena saya di Irak jauh sono, karena saya tidak menyiapkan jalannya. Nah, sekarang bukan keledai yang terpleset, Pak. Mobil keselip gitu kan. Atau kemudian jalanan rusak. Juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, ini filosofi ini berikutnya dari penggembala. Yang berikutnya apa lagi? Ya, selain dia bertanggung jawab juga ya. Kalau kita analogikan dalam hewan gembalaan tadi, tugas seorang pemimpin juga dia harus mengenal ya, karakter ya, dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga dia tahu potensi-potensi yang ada dalam diri anak buahnya. Makanya saya kira kita yang ada di sini ya mesti tahu tuh sebagai pengurus DKM atau apapun ya, siapa yang punya kemampuan misalnya bikin proposal ya, atau bikin desain. Saya alhamdulillah masjid saya ada mantan kepala sekolah SMK 1 ya, Pak Guru saya panggil ya, dia arsitek. Jadi kita nggak usah itu kalau saya orang lain mahal tuh gitu kan. Itu baru. Dan kita bersyukur punya beliau ya. Ada juga yang punya kemampuan misalnya ngitung pembiayaannya ya, anggaran belanjanya ya. Nah, ini kan harus diketahui. Dan itu tugas seorang pemimpin. Umar bin Khattab lagi-lagi dalam pengalamannya, kata beliau,
merasakan manfaat yang luar biasa ketika diangkat menjadi khalifah. Ya. Belajar dari pengalaman saya lama menjadi penggembala. Jadi Umar itu Pak, bukan pengusaha di masa mudanya seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, atau seperti Abu Bakar Siddiq. Enggak, dia bukan pedagang. Umar itu penggembala. Bapaknya Al-Khattab itu punya unta banyak sekali. Nah dia ngembalainnya. Ayah Umar itu galak luar biasa. Galak. Bahkan ada ungkapan nih, ayahnya Umar itu lebih sayang kepada untanya daripada kepada Umar. Jadi kalau Umar nggak pulang-pulang dia santai aja. Tapi kalau untanya nggak balik, dia ini ya uring-uringan. Ya. Pernah ada cerita suatu saat Umar pulang, ya. Jelang maghrib lah pulang. Ya. Kata bapaknya, Umar kenapa pulang? Siapa yang jagain unta-unta kita yang digembalakan di suatu lembah lah, ya, luar Mekah ya? Kata Umar, ya tenang aja, ya abati wahai ayah. Ya, selagi orang tahu bahwa itu untanya Khattab, enggak ada yang berani mengusik, katanya gitu kan, kata Umar ya, enggak ada yang berani mengusik. Enggak, katanya, engkau harus balik lagi ke sana, nanti unta kita hilang. Dia khawatir banget untanya hilang. Umar suruh balik lagi, jagain sampai malam gitu kan. Debat tuh anak sama bapak gitu kan. Kata Umar, biarkan anakmu ini istirahat sebentar, baru nanti malam ke sana lagi. Enggak, balik sekarang. Kata Umar begini, ya abati wahai ayahku. Saya kutipkan kalimat bahasa Arabnya. Illam tataraffaq biwaladik fatataraffaq bihimarik. Ayah, kalau tidak kasihan dengan anakmu, kasihan dengan keledaimu, kendaraan ini. Dia masih perlu istirahat. Oh iya, jadi kasihan sama keledai daripada anak dia. Jadi kalau nggak kasihan sama anakmu ini, dia pengen istirahat. Nih kasihan sama keledaimu ini, kendaraan Umar ya, dia pengen istirahat dulu. Jadi biarkan keledai istirahat. Anakmu, jadi baru diem gitu kan, ya, mendengar ungkapan Umar bin Khattab. Jadi Umar itu penggembala. Jadi mengatakan bahwa pengalamannya menggembalakan ternak dulu, ya, itu sangat bermanfaat ketika dia menjadi khalifah. Ya, karena dengan cara seperti itu dia belajar banyak hal. Nah, sebagai penutup, ya, saya pernah ngisi tema ini, tapi agak saya buat semi training gitu di Sekolah Alam Bogor tentang pentingnya memberikan aktivitas kepada anak dan seterusnya, termasuk juga menggembalakan hewan ternak ini. Kata Pak Husnan, bos Sekolah Alam, setelah selesai acara ngobrol santai, jauh sebelum corona, kata dia, menarik Ustaz tema kita hari ini. Benar ya, ada semacam spirit tertentu dalam proses menggembalakan hewan itu terhadap pendidikan anak. Oh iya, saya bilang, apa anak-anak ini kita kasih kambing satu-satu suruh gembala katanya kan? Dia terbetik itu begitu ya, anak-anak suruh gembala juga. Ya saya bilang ya enggak gitu-gitu amat Pak ya. Yang penting ya spiritnya. Apa maksudnya? Jadi kalau kita mendapatkan inspirasi dari sejarah Nabi tadi, lalu kemudian beli kambing suruh gembala, saya kira momennya nggak pas. Mending kita di Bogor. Kalau Jakarta susah tuh, ya gembalakan kambing di mana gitu ya. Nah kita ganti dengan aktivitas lain yang semirip dengan itu. Apa misalnya? Ya, saya sering sampaikan, intinya kan bagaimana memberikan pengalaman ya, kepada anak dalam hal leadership, komunikasi. Ya. Aktifkan mereka di organisasi. Nah, itu yang akan membuat mereka belajar. Ya, ketika anak-anak aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, entah di sekolah, entah di masjid, entah di masyarakat, gitu kan, itu akan memberikan pengalaman kepada dia tentang apa? Tentang bagaimana diskusi, bagaimana mendengarkan pendapat orang lain, bagaimana menyampaikan pendapatnya. Anak-anak kita hari ini seorang ngomong susah. Ya. Jadi bermasalah dari sisi komunikasi. Ini gara-gara alat komunikasi. Kan lucu. Jadi anak-anak kita mengalami hambatan dalam berkomunikasi, ngomong karena alat komunikasi. Ironis. Karena alat komunikasi, namanya alat komunikasi kan mesti memudahkan komunikasi. Malah anak-anak kita hari ini susah komunikasi, susah ngomong, kebanyakan megang handphone gitu kan. Ini masalah. Nah, makanya saya sampaikan ya, aktifkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan sosial, ya, itu akan melatih mereka berbicara, mendengarkan pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan pendapatnya. Ya, maka kalau kita lihat hari ini ada anggota dewan, kalau dia beda pendapat dengan temannya, dia gebrak meja, banting kursi, wah yakinlah dia dulu nggak punya pengalaman berorganisasi. Sebab kalau orang punya pengalaman berorganisasi, ya, berbeda pendapat itu biasa, dia nggak akan marah-marah. Mohon maaf, saya menikmati sekali ketika Pak Amin Rais jadi ketua MPR dulu. Begitu indah, begitu menarik. Dia nggak pernah matiin mikrofon orang lain ketika bicara. Ya kan? Ini
Ya, begitu juga Pak Hidayat Nur Wahid dulu. Saya ingat walaupun ada yang dari partai sebelah keras sekali dia bicara, dia santai aja gitu kan. Walaupun dia pimpinan sidang, dia sebagai ketua MPR kan. Nah, karena mereka orang-orang yang matang dalam organisasi. Kalau nggak matang dalam organisasi, orang lagi ngomong itu kan matiin sama dia gitu. Enggak, ini nggak bijak, nggak bisa seperti itu ya. Artinya dia nggak matang dalam organisasi. Ya. Nah, jadi anak-anak kita hari ini harus latih dari aspek itu ya, sehingga mereka tumbuh menjadi calon-calon leader, calon-calon pemimpin yang punya kualitas yang baik. Jazakumullah, kisah baginda Rasul ini sangat panjang, ya, dan kita tidak mungkin tuturkan dalam waktu yang pendek. Karena itu kita buat semi berseri. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan lanjutkan ya aktivitas Rasulullah di masa remaja ini ngapain aja. Kita belum ceritakan tentang aktivitas bisnisnya, kemudian aktivitas beliau dalam bermuamalah dengan masyarakat, ikut Hilful Fudul, perang Fijar, sampai kemudian nanti beliau menikah dengan Khadijah, menerima wahyu, berdakwah dan seterusnya. Insyaallah akan kita kupas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sudah masuk waktu syuruk dan di depan ibu-ibu ada sudah menyuarakan piring, itu kode Pak. Sendoknya ada suaranya gitu kan. Ya. Monggo ya, kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan ya, entah terkait dengan tema kita ini atau tema bebas, monggo dipersilakan. Dari saya sementara dicukupkan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz dan saya menyinggung mengenai wakaf. Wakaf. Kemudian pemerintah akan menggalakkan wakaf. Dan seperti biasa di banyak grup WA itu banyak yang mendukung, banyak yang nyinyir. Iya. Mereka nolak gitu ya. Menurut pandangan Ustaz bagaimana itu? Ya. Pemerintah sekarang, pemerintah Jokowi untuk menggalang wakaf dana masyarakat. Iya. Terima kasih. Bismillah ya. Iya, ini emang agak sulit ya. Jadi terus terang sampaikan dalam kondisi seperti sekarang, jawaban apapun yang diberikan Ustadz itu kadang selalu dikaitkan dengan politik gitu ya. Dan ini masalah. Ya, termasuk saya ketika ditanya Ustadz, bagaimana hukum vaksin gitu kan? Kan serba salah. Kalau saya bilang, kita harus vaksin, wah Ustadz ini pro pemerintah, ya kan? Kalau saya katakan saya tidak setuju, wah Ustadz ini anti pemerintah. Ya, padahal kan enggak. Saya akan menjawab teman-teman jemaah ya dari perspektif fikih. Ya, jadi jangan dibawa kemana-mana, jangan disampaikan saya pro Jokowi, pro pemerintah atau anti, enggak. Saya menjawab dari fikih dulu. Fikih. Wakaf dalam literatur bahasa Arab atau dalam kandungan syariah itu emang ada ya, dan sangat mulia, sangat dianjurkan ya. Baik wakaf ya untuk lembaga-lembaga tertentu ya, atau untuk yang lebih besar dari itu, termasuk diantaranya yang dikelola oleh negara. Bahkan kalau saya ingin sampaikan, kalau kemudian hari ini ya, pemerintah mulai menginisiasi tentang wakaf ini, kalau boleh bilang telat ya telat, mestinya dari dulu. Karena potensinya sangat besar. Ya. Dan mestinya startnya itu wakaf ini dari orang-orang kaya, para pejabat. Itu mestinya jangan dari bawah dulu, enggak. Orang bawah mah kecil wakafnya. Yang gede itu, maka kalau dibilang setuju, saya sangat setuju. Ya, tapi dengan syarat pertama, betul-betul harus dikelola dengan baik peruntukannya. Karena wakaf ini kan beda dengan pajak, ya, beda dengan yang lainnya. Dia peruntukannya khusus, maksudnya khusus. Dia bisa dikelola, tapi tidak bisa dipindah tangankan. Ya. Jadi namanya al-waqf. Wakaf itu apa artinya? Berhenti. Dia harus diberhentikan gitu kan. Pemanfaatan. Maka dianjurkan wakaf itu kan sesuatu yang lama manfaatnya. Ya. Misalnya wakaf karpet di masjid ini kan bisa. Jangan wakaf kerupuk, sekali makan habis, nggak bisa gitu ya. Saya wakaf kerupuk ya, bukan wakaf kerupuk namanya, enggak. Wakaf itu ya sesuatu yang wakf, sesuatu yang berhenti. Ini asalnya begitu, asalnya. Ya, asalnya. Secara asal wakaf itu tanah, gedung, mobil. Ya, mobil kan lumayan lemah.
Nah, namun kemudian dalam konteks kekinian berkembang, ada disebut dengan wakaf uang. Nah, ini menarik, wakaf uang. Ya. Uang itu menjadi pengganti ya, dari benda-benda tadi. Karenanya sebagian mengatakan boleh kita wakaf uang. Ya. Nanti oleh yang bersangkutan akan dibelikan barang, nah barang itu akan menjadi wakaf. Ya, makanya kita pengen renovasi masjid nih, saya wakaf. Jamaah nggak mesti semuanya beli batako. Ntar numpuk batako, tapi nggak ada yang beli semen, kan kacau jadinya gitu kan. Nah cukup saya wakaf berapa? 100.000 bisa. 100.000. Nanti panitia ngebeliin 100.000 ini, oh ternyata dapat semen semangkok gitu ya. 100.000 dapat berapa kilo tuh? Oh ya udah 1 sak lebih ya, kan 60.000 sekarang kan? Iya bisa. Nanti beliin ya. Berarti 1 sak setengah dapatnya. Dia nempel berbentuk ya 1 semen sak ya. Atau misalnya ya itu disebut dengan wakaf uang. Sangat-sangat dibolehkan. Makanya ketika pemerintah menginisiasi, menggagas tentang wakaf ini sangat-sangat penting dan mestinya diri dulu. Tapi dengan syarat pertama dikelola dengan baik. Ya. Nah, yang membuat masyarakat netizen nyinyir pengalaman. Orang sembako aja iya ini kan uang wakaf duit semua gitu kan. Ini yang membuat. Jadi bukan wakafnya, tapi bagaimana pengelola itu yang kemudian harus diperbaiki manajemennya. Jadi wakafnya ini sangat mulia. Ini program dalam Islam, salah satu program atau kemudian dalam Islam ya, peraturan Islam yang sangat-sangat mulia. Ya, tinggal bagaimana pengelolaannya dengan baik, dipantau ya oleh lembaga yang independen misalnya. Jangan sampai dikorupsi, jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai ya uang wakaf rakyat digunakan untuk bayar utang, kan nggak bisa diapa-apain, hilang gitu kan. Ya. Sekarang ada isu ya uang haji ya dipakai. Ya, ini dari dulu negara-negara lain juga udah menggunakan dana haji untuk pembangunan, tapi kan mereka pas jamaah mau berangkat duitnya ada. Ya, ini masalahnya pas kita berangkat ada nggak duitnya? Ini masalah gitu ya. Malaysia itu dari dulu mereka kan dana itu kan gede banget, kan mubazir kalau didiemin aja. Maka dia diinvestasikan, boleh, tapi dengan syarat untuk ya proyek-proyek yang memang jelas, gitu kan, bisa kembali dengan pada waktu yang tepat, gitu kan, dan tidak disalahgunakan. Nah itu catatan pertama tentang wakaf. Kemudian yang kedua ya dimulai dari para pembesar, para pejabat wakafnya. Ya, jadi langsung aja gitu kan, yang mereka gajinya ratusan juta, nah itu yang dihimbau lebih dulu. Insya Allah kalau mereka misalnya dan ini bukan ikhlas tidak ikhlas, misalnya Menteri Anu wakaf sekian juta, ini akan menjadi kabar gembira bagi rakyat, mereka akan berbondong-bondong kok nanti. Ya, akan berbondong-bondong. Ya. Tapi kalau tidak langsung diturunkan ke bawah, kita masyarakat bawah suruh wakaf yang banyak, sementara para pembesar tidak. Nah, ini akan tidak efektif dalam pengelolaan berikutnya. Wallah. Monggo ada lagi? Sambil silakan duluan nggak masalah. Saya biasanya belakangan nanti dapat 2 biasanya. Enggak kalau ada. Oh, enggak selamat saya. Kan kalau kita disuruh meneladani Rasulullah, nah kan kalau meneladani dia beliau sebagai nabi gitu. Ini kalau misalkan sebagai nabi itu apakah kita harus meneladani semua Rasulullah gitu? Ya. Gitu. Ya. Begini, keteladanan kita terhadap Rasulullah SAW itu jamaah itu ada hierarkinya, ada tingkatannya. Ya. Perilaku kehidupan Rasulullah ya, itu ada yang wajib kita teladani, ada yang wajib. Misalnya masalah sholat, itu harus tuh. Bagaimana Nabi sholat, begitu kita sholat. Jangan ngarang, kreatif, nggak bisa. Ya. Khudhu anni manasikakum. Dalam haji juga begitu. Bagaimana Nabi haji, begitu kita contoh, wajib. Nah, ada juga perilaku dan kehidupan Nabi itu yang tidak wajib kita ikuti. Sunnah, nah, nggak wajib. Kita ikut boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dan ini banyak. Ini perkara-perkara yang sunnah. Ya, misalnya sholat witir. Nabi setiap malam witir terus, nggak pernah tertinggal. Nah kita sesekali ditinggalkan nggak masalah, nggak wajib sunnah. Duha dalam kitab Said Sabiq Fikih Sunnah itu dikatakan duha itu Nabi tidak pernah, ya, tidak melaksanakan duha.
Ya, bahkan dalam perjalanan sekalipun ya, beliau melaksanakan sholat duha. Nah kita nggak wajib, sunnah. Berkurban sepanjang sejak diperintahkan, Nabi selalu berkurban sampai meninggal dunia setiap tahun. Nah kita enggak, bahkan Umar itu pernah dalam suatu tahun dia sengaja enggak berkurban. Supaya apa? Supaya tidak membebankan bagi yang lain seolah-olah ini wajib. Padahal hukumnya sunnah. Nah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Nabi melakukan tapi kita boleh ngikutin, boleh enggak. Ya. Masalah apa misalnya? Tata cara berpakaian. Kita kemana-mana nggak mesti pakai jubah. Saya kebetulan di rumah banyak stok aja, makanya sering pakai jubah. Ya, karena setiap kali berangkat umroh, ya, jamaah nanya, Ustadz ukuran jubahnya berapa? Saya jawab aja polos, 52. Jamaah ingat catatnya 52 jubah saya. Ya. Bukan berarti minta beliin, bukan ya. Tapi pas pulang hadiah Ustadz ada, jadi di rumah itu numpuk. Kalau nggak saya pakai kan mubazir. Ya, tapi nggak mesti kita pakai jubah, ya. Atau kemudian pakai apa? Gumama, pakai sorban, kemana-mana pakai sorban boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, masalah berpakaian itu menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ya. Orang Indonesia banyak pakai sarung, nggak masalah. Ya. Maka kalau kita umroh lihat orang pakai sarung itu pasti Indonesia. Ada orang lain jarang, ya, orang Indonesia. Ya, dari mana Pak? Langsung aja pakai baju Indonesia, walaupun wajahnya Cina gitu kan. Walaupun kulitnya gelap, ini orang Sudan, bukan ya. Dari mana? Purwokerto. Ya. Nah, jadi pakaian itu mubah. Yang kedua, masalah makanan. Ini makanan. Nah, kita nggak mesti makannya pakai apa? Apa makanan Nabi apa? Iya, ya pakai roti. Nggak kenyang, Pak, pakai roti. Ya, orang Arab itu kalau lagi umroh, lagi haji, pas bulan Ramadan, mereka begitu azan itu makannya apa? Roti, kurma. Setelah itu nggak pulang, nunggu di situ sampai isya dan seterusnya. Kita orang Indonesia udah dapat roti, kurma, pulang lagi ke hotel nyari nasi. Nggak kenyang. Nendang. Jadi orang Arab itu buka puasa kan di masjid kan, Masjidil Haram. Ya, makannya apa? Ya roti, ya, kemudian kurma, bla bla. Nggak pulang mereka, nunggu sampai isya, tarawih. Kita pulang Pak habis maghrib ke hotel nyari nasi. Nggak kenyang, nggak sanggup tarawih kalau nggak pakai nasi. Nah ini masalah makanan ya, nggak mesti kita sama dengan Rasulullah. Kecuali ada makanan khusus yang disebut, misalnya kurma itu kan punya keutamaan, air zam-zam, ya itu. Tapi kalau yang umum misalnya, oh jangan makan ini, Nabi nggak pernah, ya emang nggak pernah, nggak sunnah gitu kan. Wah itu jangan ngisi taklim di masjid terutama. Kenapa? Sarapannya nggak nyunah, nggak bisa. Memang harus kurma terus kan enggak. Oh, sholat di Taman Kenari kenapa? Itu habis talim ya, nyunah. Apa? Sarapannya kurma kan enggak. Ya boleh juga sih, ya. Cuman kan enggak mesti. Ya. Ini masalah makanan. Yang kedua yang mubah juga, masalah makanan dan masalah pakaian. Ya, itu mubah, boleh saja, boleh enggak. Bahkan ada yang haram, Pak. Nabi melaksanakan, kita enggak boleh nyontoh. Apa misalnya? Nabi melaksanakan nih, kita nggak boleh nyontoh, nggak boleh ngerjain. Apa misalnya? Menikah.